Hari ini kita akan teruskan serial khotbah dari kitab Daniel. Kita tiba pada Daniel pasal 5, ayat 5 sampai 12. Saya beri judul Tangan Misterius. Daniel 5, ayat 5 sampai 12. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah dia, "Ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsyazar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Suatu kali di acara kelulusan anak-anak sekolah dasar, sepasang suami istri, bapak dan ibu menghadiri anaknya yang baru lulus SD. Selesai upacara, lalu si ibu ingin mengambil potret si anak dengan pakaian kelulusan itu. Setelah dipotret sendirian, kemudian si mama berkata, "Pak, sekarang kamu ke sana Gih, foto sama anakmu, saya akan potret." Lalu ayahnya mendekat dan coba bergaya kelihatan kaku. Lalu si mama berkata, "Anakku, coba jangan begitu kaku. Ya, rangkul ayahmu dengan tanganmu. Ya, taruh tanganmu di lingkar pinggangnya. Atau supaya kelihatan lebih natural, taruh tanganmu di bahu papamu." Lalu sang ayah berkata, Mama ini ada-ada saja. Kalau memang mau kelihatan natural, suruhlah anakmu menaruh tangannya di dompetku." Saudara, ini adalah humor sindiran. Rupanya si ibu itu sering mengutus anaknya mengulurkan tangan ke dompet suaminya.
Dari bacaan kita hari ini, saudaraku, kita bukan saja melihat sebuah tangan yang natural. Tapi kita melihat sebuah tangan yang supranatural. Tangan yang datang dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Kuasa. Yang bertata di sorga. Telah mengutus sebuah tangan seperti tangan manusia. Muncul di dalam pesta gilanya Belshazzar. Itu sebabnya saya sebut dengan tangan misterius. Tangan misterius dan tangan yang menuliskan tulisan misterius. Yang membuat Belshazzar kemudian takut, panik, dan gelisah. Apa maksudnya? Muncul sebuah tangan misterius di tengah-tengah pesta yang dilakukan Belshazzar. Paling tidak dari bacaan firman Tuhan kita, Daniel 5 ayat 5 sampai 12 kita akan belajar dua pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, Tuhan tidak tinggal diam. Itu ada di ayat 5 sampai 9. Kalau kita ingat bagian sebelumnya, ayat 4, Belshazzar telah memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil perkakas kudus dari rumah Allah, bait suci Allah. Untuk dipakai di dalam pesta gilanya bersama dengan seluruh pembesarnya, semua istri-istrinya dan gundik-gundiknya. Mereka makan, minum-minum dengan piala itu, mabuk-mabukan, berdosa, bahkan sambil memuji dewa-dewi berhala orang-orang Babel yang mati. Oh, ini mendatangkan sebuah murka Allah yang besar. Ini melawan, menentang kekudusan Allah. Ini menajiskan alat-alat kudus yang dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan Allah yang sejati tidak tinggal diam. Ingat saudara, ketika engkau mempermainkan nama Tuhan, ketika engkau mempermainkan hal-hal yang dikuduskan untuk pelayanan bagi Tuhan, engkau akan menghadap keadilan dan intervensi tangan Tuhan. Itu yang terjadi pada Belshazzar. Ya. Tiba-tiba, ya, ketika mereka sedang berdosa itulah muncul tangan misterius. Alkitab mengatakan segera, Tuhan tidak tinggal diam. Pada saat itu juga, muncul jari-jari tangan misterius menuliskan huruf-huruf yang tidak dimengerti oleh siapapun. Lokasinya di mana? Dikatakan dekat kaki Dian. Kalau dekat kaki Dian, berarti itu dekat tempat duduknya raja. Menurut catatan arkeologis, ruangannya besar sekali, mungkin sekitar 50 meter kali 30 meter. Dan 3 dinding di hadapan raja itu berwarna putih. Dan kemudian muncul sebuah tangan yang misterius. Dan dikatakan bahwa Belshazzar melihatnya. Dalam tata bahasa catatan asli itu harusnya diterjemahkan Belshazzar melihat dengan dekat. Berarti dekat sekali dengan dia. Melihat dengan seksama. Dan itu membuat mukanya pucat, ketakutan. Ya. Ketakutan. Pikirannya langsung gelisah. Ini pasti tangan yang sangat-sangat luar biasa. Tangan supranatural. Sangat mengerikan. Sampai sendi-sendi pangkal pahanya lemes, artinya mau berdiri pun gak bisa. Mau bergerak pun gak bisa. Dan lututnya gemeretakkan. Sudah pernah gak begitu? Ketakutan sekali sampai lututmu itu bunyi. Sampai lemes. Menggelisahkan pikiran dan menakutkan perasaan.
Izinkan saya tanya, selama ini ketakutan apa yang saudara hadapi? Ketakutan apa yang begitu dahsyat, begitu hebat, yang pernah kau hadapi? Apakah ketika engkau menghadapi ancaman bisnismu akan bangkrut? Atau saudara divonis oleh dokter sakit kanker? Atau saudara menghadapi ancaman kematian? Atau ada hal-hal lain yang saya tidak tahu, yang saudara berdosa dan melawan kebenaran Tuhan. Orang yang menentang Tuhan, sengaja melawan Tuhan, pasti akan mengalami ketakutan dan kegelisahan di dalam hatinya. Itu terjadi pada Belsyazar. Ketakutannya cukup beralasan, saudara, karena dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia sudah melanggar kekudusan Tuhan, melanggar kebenaran firman Tuhan, melanggar keadilan Tuhan. Itu sebabnya hatinya takut. Mungkin dia takut hukuman yang sangat berat akan terjadi, seperti bapak tuanya atau kakeknya, Nebukadnezar, yang sakit jiwa ketika melawan Tuhan. Mungkin dia takut, oh ini adalah tanda buruk ini, bakal terjadi bencana besar di negeriku. Kemungkinan itu adalah serangan dari tentara Persia. Memang saat itu tentara Persia sedang mengintip negeri Babel dan ada beberapa kota yang sudah ditaklukkan oleh Persia. Hatinya gentar, apakah akan terjadi bencana besar atau kekalahan besar. Sementara bapaknya, yaitu Raja Nabonidus, sedang dalam pelarian ke tanah Arab. Oh, semua kemungkinan itu bisa terjadi, saudaraku. Bisa terjadi. Itu sebabnya Belsyazar takut. Dia bingung, dia panik. Sangat-sangat mengerikan. Ketakutan yang super hebat, super dahsyat. Saudaraku, Allah yang sejati, yang memperkenalkan diri melalui pribadi Tuhan Yesus, yang inkarnasi ke dunia ini, Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang tidak tinggal diam. Dia adalah Allah yang terus bekerja sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan cinta kasih-Nya. Jangan pernah saudara mempermainkan Tuhan. Jangan pernah saudara sembarangan sengaja melawan Tuhan, melanggar kekudusannya. Sebab Tuhan pasti akan menunjukkan keadilannya dan penghakimannya. Saya dengar sebuah cerita, suatu hari ada dua saudara, businessman, katakanlah namanya Tono dan Tony. Tono kakaknya, Tony adiknya. Dua-duanya mengaku orang Kristen, tetapi melakukan praktek bisnis yang kotor, licik, dan najis. Sudah berulang kali ditegur supaya bertobat, tidak bertobat. Lalu suatu kali, kokonya, si Tono, kakaknya, si abang itu, mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Oh, Tony adiknya sedih. Dalam kesedihan itu tidak ada pikiran untuk bertobat. Lalu dia datang kepada Pak Pendeta, dia bilang, Pak Pendeta, Bapak akan memimpin upacara penguburan. Saya minta tolong, nanti di upacara penguburan, tolong Bapak tegaskan bahwa abang saya, Tono itu, adalah orang yang kudus, orang yang suci. Kalau pendeta mengatakan kalimat itu dengan tegas, bahwa Tono adalah orang yang suci, maka aku akan menyumbang $500,000 untuk membantu proyek pembangunan Bapak. Wah, tentunya Pak Pendeta kaget sekali. Ya, kaget karena ada yang mau nyumbang 500.000, berarti proyek bakal selesai nih. Ya. Tapi di pihak lain, loh bagaimana harus bilang abangnya si Tono itu adalah orang yang suci, orang yang kudus, padahal dia prakteknya kotor.
Wah, ini sangat sulit. Orang-orang juga tahu mereka berdua saudara itu bisnisnya bukan bisnis yang benar. Nah, kalau saudara disuruh gitu gimana? Pada hari pemakaman, ketika pendeta akan maju memimpin upacara itu, si adik Tony mengedipkan matanya kepada Pak Pendeta. Mengingatkan, ingat, Tono adalah orang yang kudus. Lalu Pak Pendeta berkata, saudara-saudaraku sekalian, Tono adalah businessman yang licik, yang kotor, yang najis, menjalankan bisnisnya dengan tidak benar. Hari ini jadi almarhum. Tapi kalau dibandingkan dengan adiknya Tony, yang juga licik dan kotor, maka Tono adalah orang yang kudus. Hadirin semua ketawa. Hebat juga ya Pak Pendeta ya. Saya nggak tahu jadi nggak dapat 500.000. Mudah-mudahan Tony bisa pindah ke sini sih. Saudara, ini hanya humor. Tapi ingat, soal kudus atau tidak kudus bukan apa kata manusia, bukan. Bukan apa kata tetanggamu, kata familimu, kata orang-orang dekatmu, bukan. Soal benar atau tidak benar bukan apa kata orang, bukan. Tapi apa kata Tuhan, itu yang paling penting. Apa kata Tuhan itu yang diperhitungkan. Apa kata Tuhan itu yang menjadi ukuran. Saya tidak tahu hidup saudara bagaimana. Ya. Tapi bila saudara sengaja melawan Tuhan, sengaja melawan firman Tuhan dan kekudusan Tuhan, saudara harus menanggung akibat yang fatal. Siapapun saudara, termasuk presiden. Kalau saudara ikuti berita, kita kaget sekali. Baru berapa hari lalu, Presiden Biden telah menandatangani budget transportasi khusus. Artinya, kalau dia tanda tangan itu pakai duit rakyat, duit pajak saudara. Transportasi ini khusus buat para wanita yang akan pergi mengaborsi anaknya di state lain, kalau di state dia dilarang. Presiden tidak berhenti-berhenti ya, menentang keputusan Supreme Court. Siapapun saudara termasuk presiden, kalau berani-berani melawan Tuhan dan kebenaran firman-Nya, melawan kekudusan Tuhan dan melakukan kejahatan, saya yakin akan menanggung akibatnya yang fatal. Kalau Biden tidak bertobat, dia harus menanggung akibatnya. Saudara, saya tidak tahu saudara, tapi saya rindu hari ini kita memeriksa diri. Ya, berkaca diri di hadapan Tuhan. Bercermin, jangan sampai tunggu tangan misterius muncul dalam hidupmu. Ketika tanganmu melawan Tuhan, tangan supranatural akan turun menentangmu. Hidupmu akan kacau. Hidupmu akan ketakutan, hidupmu akan gelisah, sebab tangan misterius itu intervensi dengan kekudusannya, dengan keadilannya. Selanjutnya di ayat 7, Belsyazar segera perintahkan supaya semua orang pintar, semua orang bijak, orang kasdim, ahli nujum, mungkin dukun-dukun, dan siapa saja datang menghadap dia untuk menjelaskan ya, tangan misterius itu dan menjelaskan huruf-huruf yang dia tidak mengerti. Mereka semua datang. Semua datang. Termasuk yang pintar, yang bijak, yang
sekolah tidak sekolah, ya, datang ke Belshazzar, datang ke hadiratnya. Ingin mencoba melihat tangan misterius itu. Tangan ajaib itu. Dan mencoba mengartikannya. Tapi firman Tuhan berkata di ayat ke-8, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan maknanya. Walaupun Belshazzar menawarkan hal-hal yang baik, siapa saja yang bisa memberitahukan makna itu akan mendapatkan pakaian kerajaan, yaitu pakaian berwarna ungu. Itu hanya boleh dipakai oleh keluarga kerajaan. Akan mendapatkan rantai emas, mungkin besar. Itu adalah penghargaan yang sangat-sangat tinggi. Dan akan mendapat kedudukan posisi ketiga. Sebab bapaknya, Nabonidus, adalah posisi pertama. Dia adalah eksekutif, posisi kedua. Dan orang yang bisa menolong dia mendapat posisi ketiga. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menebaknya, menceritakannya. Suasana jadi riuh rendah. Saya lagi bayangkan itu pasti ribut. Sebab para pembesar dikatakan juga terperanjat. Terperanjat artinya ikut bingung, ikut shock, ikut takut, ikut cemas. Sangat-sangat mengerikan. Suasana jadi kacau balau, ribut. Waduh, semua teriak-teriak. Ini apa akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Saya yakin para peserta hadirin semua juga ikut berdosa dengan pesta gila itu, ya kan? Jangan pernah saudara pesta seperti itu dan melawan Tuhan. Ada yang mabuk-mabuk, ada yang mungkin nangis-nangis sampai keluar air mata, ada yang ingusan. Saudara, izinkan saya tanya. Ketika kamu takut, ketika kamu gelisah, ketika kamu kecewa dan seolah-olah tidak ada harapan, kamu cari siapa? Kamu melarikan diri kepada apa? Alkohol? Narkoba? Kamu cari siapa? Cari dukun? Orang bijak seperti Belshazzar? Saudaraku, ingat, semua harta kekayaanmu, semua kuasa kehebatanmu, semua orang pintar yang bisa kau panggil, entah dukun, entah psychic, entah siapa saja, termasuk dewa-dewi berhala yang bisa kau puja, yang kau sembah dan kau panggil. Ingat, itu adalah Allah yang mati. Itu adalah terbatas, tidak mungkin menolongmu sebab mereka semua tidak sanggup melakukan apa-apa. Hanya satu yang dapat menolongmu, Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan semua kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Datang kepada Dia, minta pertolongannya. Jangan melarikan diri kepada hal-hal yang salah dan tidak tepat. Maka saudara akan diberkati. Saudara akan ditolong. Tadi ayat pembimbing berkata, berbahagialah mereka yang takut kepada Tuhan, yang melakukan segala perintahnya, melakukan jalannya. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu dapat sejahtera, damai sejahtera, bahagia. Tapi kalau kamu tidak takut sama Tuhan, berani melawan Tuhan, maka yang kamu dapat adalah gelisah, ketakutan, kegentaran. Sudah melihat? Seperti paradoks. Waktu kamu takut sama Tuhan, kamu tidak takut. Tapi kalau kamu tidak takut sama Tuhan, hidupmu jadi ketakutan. Pegang itu baik-baik. Itu prinsip firman Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Suatu kali ada seorang bercerita dia ke supermarket. Waktu dia masuk dia dengar suara ribut-ribut gaduh. Ya.
heboh. Biasanya dia gak urusin. Tapi hari itu dia penasaran, ya, pengen tahu. Sedikit kepo. Dia lihat kerumunan itu. Ternyata ada seorang ibu lagi nyenggol barang pecah belah. Jatuh semua. Berantakan, pecah, dan dia sedang jongkok memungut, membersihkan. Sambil menangis. Orang-orang hanya menonton. Gak membantu apa-apa. Lalu si orang yang kepo itu, dia jongkok. Dia mulai membantu ibu itu membersihkan. Ibu itu merasa terhibur dikit. Tapi kemudian tiba-tiba datang manajer. Manajer mengatakan, Bu, bangkit, gak usah bersihkan. Ya, gak usah lakukan ini. Ya, kita yang akan bersihkan. Ibu itu bilang, aduh aku minta maaf, aku salah. Tapi aku harus ganti di semua yang pecah. Manajernya mengatakan, tidak usah Bu. Semua barang-barang yang pecah ini sudah ada asuransinya. Jadi ibu gak usah ganti apa-apa. Ini disebut apa? Jaminan, anugerah, pemberian. Saya tidak tahu apakah hari ini hidupmu seperti itu. Hidupmu sedang hancur berantakan. Pecah berkeping-keping. Kau kecewa, kau susah, kau sedih, kau takut. Ingat, Tuhan Yesus sanggup memulihkan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia sanggup memulihkan hatimu, batinmu yang terpecah-pecah berkeping-keping, yang terluka. Dia sanggup berkarya, memberimu pengampunan, memberimu kesembuhan, memberimu pemulihan. Sebab dia Tuhan Allah yang hidup, yang memberikan anugerahnya tanpa batas kepada siapapun, saudara. Datang kepada dia. Amin. Jangan ragu, teriak kepada dia minta tolong. Jangan cari yang lain. Sebab hanya pada Tuhan Yesus Kristus ada jalan, ada harapan, ada berkat, dan ada anugerah. Yang kedua, pelajaran kedua, Tuhan memakai orang tua di bumi ini. Ayat 10 sampai 12. Ternyata suara ribut, suara gaduh, ya. Suasana pesta yang gak karuan itu terdengar oleh sang permaisuri. Terdengar oleh dia, entahkah ada yang melapor, entahkah dia mengintip. Dia tahu ada suasana ketegangan, ketakutan karena tangan misterius itu. Lalu segera sang permaisuri masuk ke ruang pesta Belshazzar. Siapakah permaisuri itu? Yang pasti bukan istrinya Belshazzar, sebab istrinya Belshazzar ada bersama dengan istri-istri lain dan gundik-gundik yang berpesta. Siapakah sang permaisuri itu? Dia adalah ibunda Belshazzar. Nitokris, anak perempuan dari Nebukadnezar. Sebab itu dia berani tanpa permisi langsung masuk menghadap raja. Di zaman dulu, kalau gak dapat izin gak boleh menghadap raja. Tapi karena dia adalah mamanya raja, dia berhak tanpa izin. Sekarang ibu-ibu mertua tertawa. Itu sebabnya aku lebih besar dari menantuku. Suka-sukaku kalau aku mau langsung masuk ke kamar anakku. Mengatur hidupnya. Makanya sampai sekarang tak habis-habislah permusuhan antara mertua dan menantu. Saudara jangan pakai ayat ini kemudian saudara menyerang menantu ya. Itu salah ayat itu.
Memang ibunda seorang raja boleh langsung menghadap anaknya. Gak perlu pakai pamit. So, dia mama. Yang melahirkan anaknya. Ya. Dan dia mengerti apa yang terjadi pada zaman bapaknya Nebukadnezar. Dia bilang ada seorang namanya Daniel. Jangan kamu susah anakku Belshazzar. Ada seorang yang hebat di sini di Babel. Dia adalah pemimpin seluruh Kasdim. Jahat dia orang-orang Kasdim, gak kasih tahu raja. Jealous, iri hati, melahirkan kejahatan. Jangan kamu jealous. 1, 2, 3. Jealous melahirkan kejahatan. 1, 2, 3. Ngomong sama diri sendiri. Itu sebabnya sang ibu masuk, dia bilang ada yang namanya Daniel di negeri ini. Dia pernah diangkat menjadi pemimpin orang Kasdim, orang bijak. Dan dia sanggup menceritakan kesusahanmu. Tangan misterius dan menceritakan maknanya. Sebab dia pernah menceritakan mimpi Nebukadnezar yang juga menakutkan dan menggelisahkan. Hebat ini mama ya. Mama bersaksi. Tidak jelas apakah Nitokris sang mama pernah menasehati anaknya Belshazzar supaya tidak menyembah dewa Babel. Tapi menyembah Allahnya Daniel. Tidak jelas, gak diceritakan. Mungkin dia udah usaha tapi belum berhasil. Ya. Tapi pada saat ini sebagai mama, dia telah memberikan pengaruh yang positif. Dia tidak putus asa menasihati anaknya. Panggil Daniel. Daniel punya roh dewa yang maha tinggi. Daniel menyembah Allah yang maha tinggi, Allah yang benar itu. Panggil dia. Dia sanggup menjelaskan bagimu. Saudaraku yang kekasih, walaupun anak-anakmu atau anakmu punya free will, punya kehendak bebas sendiri untuk memilih percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, menolak Tuhan atau menerima Tuhan, dia punya free will. Tapi sebagai orang tua, jangan pernah putus asa. Semasih nafas di kandung badan, bimbing anak tuh. Bimbing anak tuh, nasihati dia, bawa dia kepada Tuhan Yesus, supaya dia diselamatkan, dan supaya dia diberkati. Amin. Jangan pernah putus asa, lakukan terus. Semasih nafas di kandung badan. Ingat, suksesnya orang tua, ayah dan ibu, tidak diukur kalau kamu sanggup memberi dia makan dan membuat dia besar, dewasa, sekolah, lulus ujian, bahkan dapat S1, S2, S3, S4, SS lainnya. Tidak menjamin kamu orang tua yang sukses. Manusia boleh memujimu bilang kamu sukses, tapi ingat ukuran yang benar datang dari Tuhan. Suksesnya kamu menjadi orang tua bukan karena kamu bisa membimbing anakmu sampai kawin. Atau punya anak, biasanya kan begitu kan, aduh anakku udah kawin, selesai deh tugasku. Siapa bilang? Itu ukuran kamu, itu kata dunia, bukan. Suksesnya kamu sebagai orang tua bukan karena kamu bisa bimbing dia, punya pekerjaan yang baik, punya bisnis yang baik, dapat keuntungan banyak, bukan. Banyak yang akhirnya kaya raya, anaknya gak karuan hidupnya secara moral dan melawan Tuhan. Bukan itu saudaraku. Ukuran sukses yang sejati menurut Tuhan, orang tua yang berhasil di mata Tuhan adalah orang tua yang sanggup membawa anaknya beriman kepada Tuhan Yesus, mendapat keselamatan, dan dia hidup takut akan Tuhan. Amin. Kalau saudara jadi orang tua, takutlah akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara akan menjalankan perintahnya. Dan salah satunya adalah bawa anak-anakmu menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu kebahagiaan yang sejati. Amin. Itu kesuksesan yang sejati. Sukses di bumi, sukses
di sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus berbisik-bisik di hati kami. Menjadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Kalau di tengah-tengah kami ada orang yang masih ragu, yang belum sungguh-sungguh percaya, atau yang hidup tidak takut akan Tuhan, melawan kebenaran-Mu. Ampuni ya Tuhan. Ampuni dengan kuasa darah-Mu. Curahkan iman-Mu kepada yang ragu, yang belum sungguh-sungguh percaya. Curahkan belas kasihan-Mu. Biar tangan-Mu yang ajaib bukan turun memberi penghukuman, tapi turun memberikan mujizat. Memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Tangan-Mu menjamah setiap pribadi yang datang dengan hati yang tulus. Entahkah percaya menerima keselamatan ataupun diperbaharui untuk diberkati oleh Tuhan satu demi satu. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that flood my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Ya Tuhan, jamah setiap pribadi dengan tangan-Mu yang ajaib. Curahkan sukacita yang baru, kuasa yang baru dari atas. Tangan-Mu menyentuh setiap pribadi dengan cinta kasih, yang mengampuni, yang memulihkan. Ketika kami ingat kasih-Mu di Kalvari, kebangkitan-Mu pada hari ketiga. Kami ingin diubahkan menjadi baru Tuhan. Setiap pribadi tanpa kecuali termasuk hamba-Mu. Ubah kami Tuhan. Jamah dengan tangan yang ajaib. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, He touched me. Yes, Lord, touch me, Lord. He touched me. Mari bangkit berdiri di hadapannya. Oh, He touched me. Angkat tangan saudara. Minta Tuhan menurunkan tangannya yang ajaib, memberkatimu, memulihkanmu, menyembuhkanmu, menyelamatkanmu. Ya Tuhan, something happened and now I know Jesus touched me. Sekali lagi, Jesus touched me. Jesus touched me and made
setiap pribadi yang datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, yang mengangkat tangan kepadamu. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Kudus itu, yang cinta kasih-Nya melampaui apapun. Berkati ya Tuhan, tambahkan iman yang baru, tambahkan anugerah-Mu, anugerah yang melampaui pikiran dan hati kami. Jangan seorang pun pulang dengan hati yang kosong, hati yang kecewa atau hati yang takut, tapi pulang dengan kepenuhan berkat-Mu, kelimpahan berkat-Mu, pulang dengan sukacita sorga, pulang dengan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.